kita melakukan pemasaran, kemudian klasifikasi riset pemasaran, proses riset pemasaran, syarat-syarat riset yang baik. Nah, saya mencoba mau ini ya, sedikit. Ada beberapa syarat riset yang baik, riset pasar yang baik ya. Menurut Cooper and Schminder ada beberapa. Yang pertama, tujuannya itu jelas. Tujuannya jelas, kemudian prosesnya juga terperinci, desain risetnya direncanakan secara terperinci, kemudian memenuhi standar etika. Syarat berikutnya adalah keterbatasan riset dinyatakan secara terus terang. Jadi apa yang mau diteliti atau yang mau dirisetkan itu batasannya jelas gitu ya. Kemudian kedalaman dan metode analisisnya seperti apa, temuan-temuan dikemukakan secara pasti, tidak ragu-ragu, dan diberikan kesimpulan sesuai dengan analisis yang sudah dilakukan, dan pengalaman peneliti tercermin dalam riset. Nanti hal ini bisa dibaca. Nah, ini terakhir sekali, riset untuk pemasaran strategis. Dalam pemasaran strategis, riset merupakan bagian dari pengumpulan informasi untuk analisis situasi. Karena pemasaran strategis merupakan kegiatan bisnis nyata, maka riset pemasaran yang diperlukan merupakan riset terapan, yang dapat berupa riset pemecahan masalah maupun riset identifikasi. Perlu dipertimbangkan apakah riset pemasaran diperlukan dalam analisis situasi. Pertama, perlu dipastikan apakah informasi yang dibutuhkan tersedia. Yang kedua, kalau semua atau sebagian informasi tidak tersedia, pastikan dari mana informasi tersebut dapat diperoleh. Jadi berusaha untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian, apakah ada sumber internal atau eksternal yang bebas akses? Kalau tidak ada, apakah ada data tersedia yang dapat dibeli ataukah harus melakukan riset untuk memperolehnya? Jadi data pun sebetulnya kita bisa beli dari satu lembaga yang memang terpercaya ya untuk melakukan survei itu. Kemudian kalaupun harus melakukan riset, perlu dipertimbangkan pula apakah hasil yang diperoleh sebanding dengan biaya, waktu, tenaga yang dicurahkan. Jadi jangan sampai nggak sebanding gitu. Kita melakukan riset gitu ya, tapi biaya, waktu, dan tenaganya itu sangat besar, sehingga keuntungan yang kita peroleh ketika kita melakukan riset A itu tidak sebanding. Akhirnya lebih baik kita fokus ke hal yang lebih penting begitu ya. Nah, saya pikir ini kita selesaikan materi minggu lalu, jadi hutang saya sudah lunas. Selanjutnya kita akan masuk ke yang hari ini tentang STP ya, tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Jadi STP ini menjadi salah satu tugas dari divisi pemasaran yang cukup penting, sangat penting lah ya, sangat penting. Karena apa? Karena sebuah perusahaan jika tidak melakukan kegiatan STP ini, mereka akan tidak fokus. Mereka tidak akan fokus, dan ini ketika tidak fokus ini akan mempengaruhi kinerjanya dalam melayani konsumen gitu ya. Jadi STP ini menjadi salah satu hal penting dalam pemasaran. Setelah kita melakukan analisis, selanjutnya kita melakukan STP ini. Nah, saya mau bagikan yang baru ini. Oke, ini ada yang baru enggak nih, yang baru datang? Oke, Munifah Yasmin. Halo Mbak. Ade Charming. Wah, kelasnya tambah banyak ini. Senang saya. Oke, sebetulnya saya mau bahas tentang itu ya, atau saya skip dulu lah, karena sebetulnya saya mau bahas tugas yang kemarin 25 soal yang sudah saya kasih itu, tapi sepertinya saya skip aja.
itu untuk next time ya. Ini nih, sorry. Salah. Ini ya, harusnya saya mau tayangkan yang ini. Oke, ini. Jadi ini ya, judul kelas kita adalah segmentasi pasar, pemilihan target pasar, dan penentuan posisi merek. Nih, kita fokusnya ke sini. Besok kita akan masuk ke sini, ke sini, ke sini, dan ini kemarin kita sudah bahas ya. Waktunya sangat singkat. Oke, kita sudah menyelesaikan materi minggu lalu. Oke, kenapa sih kita perlu melakukan segmentasi? Nah, segmentasi itu apa? Nanti kita akan bahas. Tapi saya mau jelaskan dulu kenapa sih, atau latar belakangnya seperti apa, latar belakangnya apa gitu ya. Dalam memenangkan persaingan, suatu perusahaan tidak dapat menawarkan produk di semua bagian pasar. Jadi kalau misal perusahaan itu ingin menawarkan produk, mereka ingin menjual segala macam produk, itu mereka sudah dipastikan tidak akan bisa memenangkan persaingan. Karena apa? Karena mereka tidak fokus gitu ya. Nah, sebuah produk perlu memilih pasar tertentu sebagai sasaran. Ini harusnya sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan perlu memilih pasar tertentu sebagai sasarannya. Jadi jangan semua mau dilayani. Nanti perusahaan ini akan susah dalam memenangkan persaingan, dan tidak mungkin juga ya. Pencapaian tujuan suatu perusahaan, bagaimana memahami kebutuhan dan keinginan konsumen dengan cara yang lebih efisien dan efektif dibanding pesaing. Jadi gini maksudnya ini. Jadi perusahaan itu dikatakan sukses atau mencapai tujuannya bila mana perusahaan itu mampu memahami kebutuhan dan keinginan konsumen dengan cara yang lebih efisien dan efektif dibandingkan pesaing. Nah, gimana caranya supaya dapat memahami kebutuhan dan keinginan konsumen dengan cara yang lebih efektif dan efisien? Caranya ya harus fokus. Kalau semua dikerjakan tidak fokus, akhirnya apa? Tujuan ini tidak akan tercapai gitu ya. Itu kenapa perlu dilakukan STP, perlu dilakukan segmentasi targeting positioning. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya, alasan segmentasi pasar adalah karena pasar itu heterogen. Heterogen itu artinya apa? Banyak sekali. Kebutuhan konsumen itu banyak sekali. Sehingga perusahaan harus fokus mana yang mau dilayani, kebutuhan mana yang mau dilayani. Nah, perlu dilakukan, itu kan alasan yang pertama dilakukan segmentasi. Nah, berikutnya karena ada persaingan. Jadi kalau kita mau menang persaingan, kita harus fokus. Nah, segmentasi ini, STP ini membantu sebuah perusahaan itu fokus dalam persaingan, lebih fokus dalam persaingannya. Itu yang melatar belakangi kenapa kita atau pemasaran strategis perlu melakukan STP karena itu ya. Oke, kita masuk ke bagian A. Ini segmentasi targeting dan positioning. Ini adalah bagian awal dari materi ini. Yang pertama, strategi pemasaran berdasarkan sasaran pasar. Kotler and Keller mencatat 3 strategi pemasar berdasarkan ada tidaknya pasar sasaran, yaitu pertama pemasaran massal. Wah, ini salah, ini harusnya seperti ini. Sebentar, saya koreksi ya. Ini ada 3. Oke, sambil nunggu ya, ini sudah. Ini ada 3. Di sini ya, 3-nya di sini. Loh, kok nggak mau pindah? Oke,
Oke, ada 3 strategi. Strategi yang pertama adalah ini, pemasaran massal atau mass marketing. Jadi perusahaan itu memproduksi atau mempromosikan suatu produk secara massal untuk keseluruhan pasar beraneka ragam. Perusahaan memperlakukan pasar sebagai sesuatu yang homogen. Nah, apa sih yang melatar belakangi pemasaran massal ini? Karena tujuannya apa? Supaya mereka bisa mencapai biaya yang serendah-rendahnya. Dan yang kedua,